Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, kelompok 6 Pelayanan Publik Administrasi Keimigrasian B, Politeknik Imigrasi. Dan dalam video kali ini, kami akan membahas terkait perilaku pelaksana pelayanan publik dengan kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Kadete Nika Prajanita, dan 3 rekan lainnya, Edwin Alfian, Farad Rizka Rahardian, dan Kevin Ananda Ginting. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pelayanan publik itu? Jadi, pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, salah satu peran pemerintah ialah menciptakan dan memberikan pelayanan publik sebaik mungkin, di mana pelayanan publik ini membantu pemerintah dalam memberdayakan masyarakat serta menyelenggarakan pembangunan yang merata. Selain itu, pelayanan publik merupakan hak dasar warga negara yang wajib dipenuhi dan penting bagi pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelayanan publik ini dibuatkan sebuah regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dan ini menjadi pedoman dalam standarisasi pelaksanaan pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik dalam undang-undang ini termuat dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Maka dari itu, masyarakat berhak menerima pelayanan publik terkait kebutuhannya, baik untuk hal-hal yang bersifat administratif ataupun kebutuhan lainnya. Sedangkan pemerintah berdasarkan undang-undang ini berkewajiban. Nah, dalam hal ini, prosedur perilaku pelaksana dalam pelayanan publik termuat dalam pasal 34 pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan 2 diantaranya, yakni menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara dan tidak menyimpang dari prosedur. Kedua perilaku pelayanan publik ini menjadi hal penting dalam mewujudkan sebuah kualitas pelayanan publik yang baik. Menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara, di mana dalam konteks publik, akuntabilitas ini sama dengan pertanggungjawaban. Artinya, pemerintah harus melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Selanjutnya, perilaku yang tidak menyimpang prosedur, di mana perilaku ini menjadi tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Akan tetapi, di balik adanya pedoman standarisasi pelayanan publik tersebut, masih saja ditemukan beberapa kasus penyimpangan yang terjadi. Contohnya ialah kasus yang mencerminkan minimnya integritas dan akuntabilitas penyelenggara negara. Kasus tersebut ialah kasus korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Papua bernama Lukas NMB dengan dugaan kasus transaksi penjudian di sebuah kasino sebesar 560 miliar. Selanjutnya adalah kasus penyimpangan yang terjadi dalam pelayanan publik terhadap prosedur yang ada, yakni kasus penyimpangan terhadap aturan ujian praktek pembuatan SIM kepada masyarakat yang dinyatakan tidak lulus. Hal tersebut dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, di mana hal tersebut menyoroti terkait dengan
oleh jajarannya di Korps Lalu Lintas Polri. Keadaan tersebut dinilai berpengaruh pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Korps Bayangkara karena tidak menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, setelah melihat dua kasus penyimpangan yang terjadi dalam pelayanan publik tersebut, ada pepatah berkata bahwa sepandai-pandai tupai meloncat pasti tetap akan jatuh juga. Jadi intinya adalah ketika kita hidup di dunia ini, kita sudah mendapatkan porsi sesuai takaran yang layak dan sesuai pada diri kita yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka haram bagi kita untuk bersifat serakah apalagi dengan menghalalkan segala cara. Kemudian sebagai manusia kita harus sadar bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia ini bukan hanya untuk sekedar mencari materi sebagai alat untuk menyambung hidup, namun juga kita harus tetap menyelipkan ajaran-ajaran yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita masing-masing. Sehingga hal yang telah terjadi pada kasus-kasus tersebut tidak dapat terulang kembali di kemudian hari. Ingatlah, kekuatan sebuah bangsa bergantung pada integritas rumah tangganya. Sekian video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa.